dari Dinas Pendidikan bahwa setiap lembaga itu harus membentuk komunitas, ya. Tujuannya apa? Tujuan membentuk komunitas supaya dalam pembelajaran kita bisa mandiri, ya, cerdas, penuh berkeadaban. Kemudian yang kedua, di sini tujuannya menerapkan manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik menguasai bidang sains dan juga teknologi sosial budaya serta kepekaan terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, di sini mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, membangun pusat pengembangan inovasi pendidikan untuk sekolah-sekolah di sekitarnya. Jadi itu merupakan tujuan dari pembentukan Kombel, ya. Secara tidak langsung Kombel itu merupakan sebuah wadah bagi guru bagaimana membahas terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, termasuk hasil dari rapor pendidikan kita berkaitan dengan inovasi dan inovasi. Nah, kali ini sesuai dengan programnya, ya, sekolah yang belajar. Jadi sebagai sebuah organisasi sekolah harus belajar bagaimana cara bertahan dan berkembang di dalam pendidikan di era yang sedemikian banyaknya. Nah, sekilas saya menyampaikan berkenaan dengan hasil capaian pendidikan kita dari awal naik menjadi 38,46, ya. Kemudian mudah-mudahan dengan dibentuknya komunitas Kombel ini bisa menambah berkembangnya pendidikan di lembaga kita ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas belajar ini dimulai dari diri sendiri, yaitu kita sebagai seorang guru. Di sini ada konsep komunitas belajar dalam kehidupan desa. Apa itu? Sekelompok guru atau tenaga pendidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum dan ingin menerapkan kurikulum mereka dengan baik bersama pendidikan melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Tujuannya yaitu mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait prakteknya. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Yang ketiga, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Yang kelima, mengintegrasikan
selanjutnya kami buka sesi tanya jawab tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya punya sedikit pertanyaan atau mungkin ya ada yang terbenak dari saya. Di sini kan sekolah kita kan namanya sekolah pedesaan seperti itu ya. Nah, sudah kita maklumi, kita yang sekarang sering mengajar melihat anak-anak yang masuk atau bagaimana kita sebagai guru dari kesadaran kita sendiri lah di sini kan untuk membahas apa yang kurang di sekolah kita, kembalikan seperti itu tadi yang saya tangkap. Saya sebagai guru menegakkan lah kita ini sebagai guru bagaimana caranya kita untuk bisa membuat anak-anak itu sekolah yang menyenangkan, bahasanya masuk sekolah tidak jarang masuk seperti itu. Kita sebagai guru didik seperti itu. Selain itu pertanyaannya saya untuk sekolah kita yang namanya SMP Makarimul Akhlak ini yang masih dalam bahasa tadi ada penurunan, peningkatan lah. Kita sebagai guru bagaimana caranya untuk tetap kalau bisa untuk lebih meningkatkan secaranya bukan menurun lah seperti itu. Terima kasih. Bagaimana caranya mengatasi siswa yang jarang masuk gitu ya? Intinya begitu. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa. Di sini kita bisa menanyakan kenapa, apa alasan mereka tidak masuk. Dari situ mungkin kita akan bisa mendapatkan jawaban, nantinya akan kita sharingkan dengan peserta kombel yang lain bagaimana caranya biar mereka masuk dari jawaban siswa itu sendiri. Kalau misalkan sudah siswa itu sudah bisa masuk, cara untuk memajukan sekolah itu yang lain yaitu dari kita sendiri itu melengkapi administrasi sekolah. Guru juga harus disiplin, terus juga membuat sistem pembelajaran yang menyenangkan juga, entah itu permainan atau mungkin mulai melalui lagu atau mungkin teknologi apa yang lain dari HP atau mungkin laptop, terserah guru. Yang keempat, yang selanjutnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap adanya lembaga dan kegiatan yang ada. Mungkin ada pendekatan dengan masyarakat sehingga siswa itu bisa bersekolah di sini juga sehingga nantinya sekolah ini juga bisa maju. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau menanyakan mengenai dibentuknya kombel ini di SMP Makarimul Akhlak. Apa yang kita harapkan ke depannya dengan dibentuknya kombel ini di SMP Makarimul Akhlak? Baik, saya akan coba jawab. Mengingat kondisi di SMP Makarimul Akhlak ini yang masih banyak kurangnya, baik dalam peserta didik ataupun pendidik, yaitu guru serta sekolah dan fasilitas di sekolah juga, sehingga diharapkan dengan dibentuknya komunitas ini, komunitas belajar ini maksudnya bisa mengubah keadaan di SMP Makarimul Akhlak menjadi lebih baik, terutama kualitas peserta didik. Oleh karena itu, kerjasama antar guru di SMP Makarimul Akhlak ini serta dukungan kepala sekolah, yayasan, serta anggota-anggota sekolah yang lain juga dibutuhkan dan saling mengisi, saling memberikan motivasi dari semua elemen atau anggota dari SMP Makarimul Akhlak sendiri, sehingga nantinya diharapkan para peserta didik bisa mendapatkan ilmu yang mereka inginkan.